Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Untuk itu, mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan kami masih boleh berkumpul untuk menyembah Engkau Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah rinduan kami Tuhan, untuk selalu datang ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Untuk memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Untuk itu lawat kami Tuhan, agar kami boleh merasakan hadirat Tuhan, sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus,
Apa yang harus ku buat? Inilah firman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang di altar itu untuk menyerahkan hidup kami, Tuhan. Biarlah Kau perbaharui hati dan hidup kami, Tuhan, hanya untuk menyenangkan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari kita katakan, kita sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Untuk itu, pada malam hari ini saya ajak jemaat Tuhan yang terkasih untuk bersama-sama belajar mengenai suatu topik yang cukup menarik yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan kita, ya, yaitu mampukah umat Kristen untuk mengampuni 7 kali 70 kali, ya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat tangan kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan buat kami semua Tuhan. Dan pada malam hari ini kami ingin membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus urapi kami yang hadir pada malam hari ini, atau yang mengikuti ibadah Mesbah Keluarga ini pada dimanapun mereka berada. Nah, biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang menguasai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima berkat dari Tuhan kita katakan amin. Baik, kita akan memulai membahas mengenai topik ini, ya. Pertanyaan, mampukah umat Kristen mengampuni 7 kali 70 kali terhadap mereka yang menyakiti kita, menyusahkan kita, memaki-maki kita, membuli kita, dan seterusnya. Sebelum itu, mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu, yaitu di Matius 18 ayat 21 sampai 22, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, ayat tadi menceritakan jawaban Yesus terhadap pertanyaan Petrus yang menanyakan berapa kali dia harus mengampuni kepada yang bersalah atau yang berdosa kepada dia, ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah mampu umat Kristen memberikan pengampunan sebanyak itu? Atau bahkan ada juga yang menafsirkan itu berarti kita harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita dalam jumlah yang tidak terbatas, atau dengan kata lain dalam seumur hidup kita, ya. Karena 7 kali 70 kali itu yang berarti hampir 500, yaitu 490, adalah suatu angka yang cukup banyak, ya. Dan rasanya di dalam kehidupan nyata dan rasanya di dalam kehidupan nyata itu kita tidak bisa menghitung semua kesalahan-kesalahan orang lain yang terhadap kita misalnya, ya. Mungkin ada umat Kristen yang berkata, ya kita harus mampu dong, ya, karena ini adalah perintah Tuhan atau firman Tuhan. Ya, saya mau katakan, ya ini adalah orang yang munafik, ya. Sebab tidak mungkin ada manusia yang dapat disakiti, ditindas, dihina, dicaci maki, dibully, dan seterusnya dalam jumlah tak terbatas, ya. Ya, itu tidak mungkin dapat manusia berikan. Kalau bukan dia yang menerima semua cacian, bulian, hujatan, dan seterusnya, ya memang, ya, kita bisa secara enteng dapat mengatakan, oh ya dapat, kita harus mengampuni dia. Ya, kalau ada orang lain yang dihina, dicaci maki, kita mudah sekali, enteng sekali kita mengatakan dia harus bisa mengampuni. Tetapi kalau kita yang mengalaminya, jelas ini adalah tidak mudah, ya.
Tetapi kalau kita menerima perlakuan buruk, saya ulangi lagi ya, tetapi kalau kita yang menerima perlakuan buruk seperti itu, maka saya rasa atau saya kira tidak ada orang yang mampu melakukannya. Ya, saya sebagai pembawa firman Tuhan harus realistis ya, juga tidak memberikan harapan yang kosong, apalagi menjadi orang yang munafik. Ya, salah satu contoh misalnya dalam kasus Yahya Waloni ya, yang seringkali di dalam memberikan tausiahnya di dalam masjid ataupun di tempat lain itu seringkali acap kali menghina orang Kristen, Alkitab maupun Tuhan Yesus ya. Yang menjadi pertanyaan saya, berapa kali yang telah dia lakukan semua itu? 50 kali? 100 kali? 150 kali? 200 kali? Ya, dari angka yang sekian, baru sampai 200 kali saja, banyak umat Kristen yang tidak kuat lagi menahannya, ya, termasuk para pendeta. Memang kalau nanti kan saya bahas, memang pendeta yang mengatakan, oh kita harus mengampuni, ya. Ya, memang ada beberapa pendeta yang mengatakan, oh kita harus belajar mengampuni seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya rasa pendeta-pendeta seperti ini secara sembrono menafsirkan firman Tuhan. Dia hanya mengerti sepotong saja. Dia tidak mengerti ada banyak ayat-ayat lain yang harus dia perhatikan. Ya, alasannya memang ini ajaran Yesus, ini adalah perintah Tuhan. Namun kalau kita lihat di sisi lain juga, atau pada kesempatan lain juga, ketika dia menerima video daripada Yahya Waloni yang menghujat Alkitab, menghujat Tuhan Yesus, dia juga menjadi marah. Dia mengkritik bahwa Yahya Waloni itu tidak pantas berkata demikian dan seterusnya. Inilah dia ya, yang saya katakan munafik. Di satu pihak dia mengatakan harus mengampuni, di pihak lain dia tidak dapat menerima hujatan tersebut. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang di medsos banyak sekali tujuan mereka ya, atau kalau untuk menarik simpati orang, ya kan, supaya banyak view, ya kan, atau mungkin sedang mencari popularitas terhadap dirinya sendiri, ya. Banyak sekali orang-orang yang bertujuan seperti itu. Ya, kalau dia memberikan firman Tuhan lalu mendapatkan berkat, itu lain perkara. Tetapi dia sengaja memelintir firman Tuhan untuk mendapatkan simpati, ini yang tidak boleh terjadi. Ya. Kemudian kita lihat juga dari mana angka tersebut dapat diucapkan oleh Yesus. Ya, kalau kita lihat misalnya di kitab Kejadian, yaitu ketika Kain membunuh Habil adiknya yang tidak berdosa, Kain itu takut, ya, juga dibunuh orang, ya. Lalu makanya Tuhan memberikan jaminan bahwa tidak ada yang boleh membunuh Kain. Kalau ada yang berani, maka dia akan dihukum 7 kali lipat, ya. Kejadian 4 ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ya, sedangkan angka 70 kali lainnya itu berasal daripada Lameh, yaitu anak Kain yang menjadi orang pertama yang melakukan poligami, ya. Dan kita tahu perangai daripada Lameh yang suka marah atau temperamental ini, dia yang mengatakan bahwa mengeluarkan 70 kali itu, yaitu di kitab Kejadian 4:24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat, ya. Jadi Yesus melipat gandakan pengampunan itu menjadi 7 kali 70 kali. Itulah asal muasal daripada 7 kali 70 kali, ya. Apakah benar umat Kristen kalau dimaki, dibully, dihina, dicaci dan seterusnya dapat memberikan pengampunan sebanyak itu? Ya, jawaban yang paling rasional adalah tidak bisa. Ya, kalau ada yang bisa bilang dia bisa, maka dia adalah seorang pendusta karena dia tidak menyatakan kebenaran. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 4c, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Kalau kita tidak percaya, coba saja datang orangnya sini, kita maki-maki dia, kita hina dia, kita bully dia, kita hujat dia. Tidak mungkin ya. Saya yakin maka tidak ada manusia manapun yang dapat menahannya. Kalaupun ada manusia yang dapat mengatasinya, maka berarti dia juga tidak melaksanakan firman Tuhan yang lainnya, yaitu mengasihi diri sendiri, menahan perih, menahan sakit hati, menahan segala-galanya. Itu berarti dia tidak mengasihi dirinya sendiri, ya. Dan adalah omong kosong kalau seorang dapat mengasihi orang lain tetapi dia tidak mengasihi dirinya terlebih dahulu, ya. Jadi untuk mengasihi orang lain, dia harus mengasihi terlebih dahulu terhadap dirinya sendiri, ya. Firman Tuhan itu tidak sepotong hanya menyerang mengasihi orang lain, sepertinya harus diikutkan mengasihi diri sendiri. Jadi kalau dia terhadap orang lain itu bisa mengasihi, dia juga bisa mengasihi terhadap dirinya sendiri. Misalnya secara nyata yang mudah sekali saya beri contoh. Misalnya orang yang tidak mempunyai apa-apa atau ya katakanlah berkekurangan, dapatkah dia menolong orang miskin? Maukah dia terus-menerus menolong orang miskin, memberikan bantuan, memberikan makan kepada orang miskin, sementara dia kelaparan, sementara dia kekurangan, sementara dia tidak makan? Dia menderita seumur hidupnya dan akhirnya mati. Apakah ini yang disembah oleh Tuhan? Ya, itu kan caranya mengasihi diri sendiri? Saya rasa jawabannya tentu juga tidak. Ya, itu namanya bunuh diri, dan bunuh diri tentu dilarang oleh Tuhan kita. Ya, jadi kalau hal ini terjadi, maka berarti dia juga melawan hukum Tuhan yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi saya katakan di dalam menjalankan firman Tuhan, maka jangan sampai juga kita menabrak firman Tuhan lainnya. Ya, untuk itulah maka semuanya itu harus berjalan beriringan atau seiring sejalan. Tidak boleh ada yang saling menabrak, ya. Lalu bagaimana dong dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu terlalu berat sehingga kita tidak dapat melaksanakannya? Ya, saya juga mau katakan bahwa firman Tuhan mengatakan perintah-perintahnya itu tidaklah berat, ya. 1 Yohanes 5 ayat 3c, perintah-perintahnya itu tidak berat. Pertanyaan lain yang juga muncul adalah Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menyelesaikan perselisihan kita dengan saudara kita yang lain. Jadi ada banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai hal ini. Ya, ini kita harus ambil semua, ya. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia, ya. Ya, jadi 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, aku harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia, maksud saya, ya. Jadi dalam ayat ini jelas Yesus mengatakan bahwa jika saudara kita itu berbuat dosa, maka sebelum mereka diampuni, mereka harus menyatakan penyesalannya terlebih dahulu. Ya, arti menyesal adalah perasaan susah atau perasaan yang tidak tentram karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan berjanji tidak melakukannya lagi. Jadi kalau saudara kita melakukan dosa yang lain, maka menurut ayat ini mereka juga harus mendapatkan pengampunan. Ya, yang terpenting adalah mereka menyesal terlebih dahulu juga, ya. Ya, jelas terlihat di sini, ya. Kalau banyak sekali sekarang umat Kristen ketika ada yang membuli, menghina agama Kristen, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus dan seterusnya, lalu tiba-tiba mereka mengatakan umat Kristen harus mengampuni mereka. Saya bingung dari mana mereka belajar tentang hal itu. Ya, dari mana? Apakah ada di dalam Alkitab? Ya, tentu ini kesalahan daripada para pengkhotbah, para pendeta umat Kristen yang belajar dari YouTube. Banyak sekali sekarang umat Kristen malas untuk membaca,
Saya berani pastikan, kenapa? Untuk mendengarkan firman Tuhan saja malas. Dari mana saya dapat mengambil kesimpulan? Banyak video saya yang orang tidak hanya membaca judulnya saja, membaca judulnya saja pun tidak dapat mengartikannya dengan baik, menangkap arti daripada judulnya saja tidak bisa. Bagaimana dia terus memberikan komentar seakan-akan dia hebat mengerti Alkitab? Ya inilah umat Kristen. Hosea 4 ayat 6 ya, umatku binasa karena kurangnya mengenal akan pengenalan Allah. Ya, jadi umat Kristen yang sering-sering komen, yang sangar, yang ganas, yang terus menghujat ya medsos, saya harap bertobatlah kalian, ya. Bertobatlah gitu, ya. Contohnya misalnya sekali lagi dalam kasus Yahya Waloni, ya, ia tidak pernah menyesal, malah dia menyatakan lapor ke polisi, saya tidak akan meminta maaf kepada umat Kristen. Lalu kita sebagai umat Kristen kita harus mengampuni dia karena Tuhan Yesus memerintahkan. Apa? Tuhan Yesus memerintahkan kamu. Baca dulu Alkitab yang benar, pengertiannya, baru kamu boleh membawa nama Tuhan. Ya, kamu tidak mengerti firman Tuhan terus membawa-bawa nama Tuhan. Ya, atau kita lihat juga ketika dia sakit, ya, baik juga umat Kristen mengatakan kita harus mendoakan dia loh, sebagai ungkapan rasa kasihan, rasa mengasihi dia, ya. Ya, saya bingung benar-benar ya. Jadi mari jemaat Tuhan, mungkin juga ada yang mendengar video ini sepotong langsung skip, langsung komentar menghujat. Ya, itu kebiasaan daripada orang-orang Kristen yang Kristennya nggak tahu belajar Alkitabnya di mana, ya. Ya, jadi berulang kali saya katakan, kalau tidak mau mendengar firman Tuhan orang lain secara lengkap, jangan berkomentar, ya kan? Sebab berkomentar itu menyatakan isi otakmu, ya kan? Belum apa-apa udah menghujat pendeta sesat, pendeta iblis, luar biasa. Itu hebat benar-benar engkau sebagai orang Kristen, ya. Ya, coba saja engkau kalau berani, ya, ketika pendetamu berkhotbah di gerejamu, langsung kamu berdiri, kamu nyatakan, hai pendeta, engkau pendeta sesat, engkau iblis. Berani tidak? Jangan hanya beraninya di medsos. Ya kan, saya yakin, seyakin saya, dia tidak akan berani melakukan hal itu. Ya, dia berani hanya karena sebagai pengecut. Ya, dia tidak dikenal di medsos. Siapa dia? Kalau kita periksa lagi, tidak pernah dia memposting satu ayat atau satu firman, apalagi video, tidak pernah. Tapi kalau komentar panjang banget, luar biasa, ya. Ya, jadi inilah yang perlu mendapat tanggapan dari saya, ya, karena seringkali video-video saya itu dikomentari dengan tidak seimbang. Bahkan ada juga pendeta mengatakan, ya, Bapak kan sebagai pembawa firman Tuhan harus sabar, harus mengasihi. Saya mohon Pak Pendeta yang terhormat atau siapapun Anda, ya, kalau mengkoreksi harus kamu mengkoreksi dulu orang yang menghujat pertama kali, bukan orang yang dihujat yang dinasehati atau dikoreksi. Iya kan? Kemana pikiranmu itu? Orang yang salah, orang yang tidak mengerti firman Tuhan, orang yang mulutnya kotor, itulah yang harus dinasihati terlebih dahulu. Bukannya saya sebagai pembawa firman Tuhan. Ya, oke. Jadi cukup saya mengomentari para netizen itu orang-orang yang menyatakan orang Kristen, ya. Bahkan saya mau katakan kalian itu yang sering menghujat, belum apa-apa itu kalian jauh lebih jahat daripada orang duniawi. Orang duniawi jahat karena dia tidak diajar. Kamu yang sudah diajar, kamu yang katanya mengerti firman Tuhan, kamu yang berani mengutip-ngutip firman Tuhan, langsung tanpa kata apapun menghujat orang lain. Ya, itu jauh lebih jahat daripada orang dunia, ya. Kemudian kita lihat juga di Matius 18 ayat 15 sampai 17, ya. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat engkau, telah mendapatkannya kembali. Ya, 16.
jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, dan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai seorang pemungut cukai. Ya. Jadi dalam ayat ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana atau tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan untuk menegur saudara kita. Yang pertama, ya, kita tegur empat mata dulu, ya. Jika ia mendengarkan teguran atau nasihat kita, maka berarti kita dapat mendapatkannya kembali. Apa artinya mendapatkannya kembali? Artinya ketika kita menegur dia, kita sudah bersiap-siap untuk kehilangan dia. Makanya dikatakan mendapatkan kembali. Artinya kita sudah siap untuk kehilangan dia. Ya. Kedua, jika dia tidak mendengarkan atau menolak, maka bawalah satu dua orang saksi, supaya keterangan atau kesaksiannya itu tidak diragukan lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu jika dia tidak menerima juga nasihat atau teguran itu, maka kita harus menyampaikannya ke jemaat. Ya, artinya dosa orang-orang tersebut harus diberitakan secara umum di dalam sidang jemaat. Ya. Dan kalau dia tidak dapat menerimanya juga, maka anggaplah saudara itu sudah bukan saudara kita lagi, ya, karena dikatakan sudah tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah berarti bukan saudara kita, sama dengan pemungut cukai, ya. Ya. Jadi sekarang kita mendapatkan 3 ayat yang harus kita perhatikan. Ya, tidak boleh kita menjalankan saling menabrak. Yang pertama yang mengatakan bahwa kita harus mengampuni 7 kali 70 kali. Yang kedua mengatakan kita harus mengampuni 7 kali dan sehari kalau atau asal dia menyesali perbuatannya. Dan yang keempat yaitu menegur 4 mata. Kalau dia tidak mau bawa saksi, kalau dia tidak mau lagi dibawa ke sidang jemaat, kalau tidak mau lagi maka kita harus bersedia untuk meninggalkan atau membuang dia sebagai saudara, ya, atau sebagai pemungut cukai, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ayat mana yang harus kita lakukan, gitu ya. Dari semua ayat yang tadi saya katakan atau saya kutip, itu hanya berlaku pada kata saudara kita, ya. Kalau bukan saudara, tentu ayat ini tidak dapat dilakukan. Ya waloni bukan saudara kita. Saya ulangi lagi, ya waloni beragama Islam, bukan beragama Kristen. Jadi dia bukan saudara kita. Kalau bukan saudara kita, tentu ayat-ayat ini tidak boleh diberlakukan. Paham ya jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Jadi sekali lagi saya minta para pengkhotbah, pendeta, janganlah Anda menafsirkan ayat-ayat dengan sembrono sehingga menyesatkan umatmu, ya. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan saudara oleh Tuhan Yesus. Ya, Matius 18 ayat 21. Kemudian, saya kutip dulu ketiga ayat tadi yang memberlakukan pada saudara, ya, supaya kuat, ya. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya, satu. Kedua, Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau yang menyesal, ampunilah dia. Ya. Kemudian Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ya. Jadi sekali lagi, dari semua tadi hanya bisa kita terapkan kalau yang berbuat dosa kepada kita itu adalah saudara kita. Nah, kemudian baru kita masuk apa yang dimaksud dengan saudara, atau apa yang dikatakan Alkitab atau oleh Yesus, oleh firman Tuhan, yang disebut dengan saudara itu siapa? Ya. Markus 3:33.
barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini perkataan Yesus langsung. Jadi saudara itu bukan karena kita hanya seiman. Ya, saudara seiman memang ada, tapi yang lebih penting lagi, kalau saudara itu adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, mereka yang melakukan firman Tuhan. Ya, jadi contoh pada kasus Yahya Waloni itu, sebagian besar sudahlah salah di dalam medsos. Ya, nah Yahya Waloni itu jelas tidak dapat kita anggap sebagai saudara. Dulu mantan saudara pun ketika dia menjadi pendeta pun mungkin tidak bisa. Kenapa? Yang disebut saudara itu bukan hanya seiman, tapi dia harus melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, pasti dia itu adalah beriman kepada Yesus. Ya, kalau orang yang tidak beriman kepada Yesus, tidak mungkin dia mengenal firman Tuhan. Ya, jadi jelas ya jemaat Tuhan yang terkasih ya. Jadi Yesus sudah dengan sangat jelas memberikan arti tentang saudara, yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah atau melakukan firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi janganlah kita sebagai umat Kristen di dalam melakukan firman Tuhan itu sembrono, tergesa-gesa, tanpa berpikir. Makanya bacalah Alkitab, jangan belajar firman Tuhan dari YouTube, apalagi dari debat-debat yang orang yang nggak jelas. Ya, orang-orang yang debat nggak jelas itu sebagian besar itu kita lihat tidak mempunyai pendidikan yang mumpuni. Ya, tidak. Ada memang yang beberapa yang hebat, ya ada. Ya, tapi kalau yang duduk hanya ngobrol-ngobrol kayak di warung kopi itu jelas, ya tidak dapat dipegang, ya. Ya, sehingga semua perbuatan kita itu kayak orang munafik. Ya kan, wah kita harus mengampuni, kita mengampuni. Lalu kalau dia dihujat, wah kamu itu iblis, kamu itu bla bla bla. Waduh. Jadi kemana sih sebenarnya kamu itu? Kemana angin bertiup, di sana kamu ikut juga. Ya, jadi ucapan mengasihi atau mengampuni itu jangan hanya di bibir saja, ya. Harus dari keluar dalam hati. Kalau memang kita tidak mampu, kita harus katakan tidak mampu. Jangan belajar jadi orang munafik. Kalau belajar jadi orang munafik, apalagi para pengkhotbah atau para pendeta, itu berbahaya. Ya. Kemudian kita akan memasuki persoalan kita. Yang pertama yaitu Yesus mengatakan harus memberikan pengampunan 7 kali 70 kali kepada saudara kita, ya. Apakah kalimat itu dapat ditafsirkan secara letterleh atau secara harfiah atau literal? Saya rasa tidak, ya. Sebab bila ditafsirkan dengan harfiah, maka akan menabrak ayat lain. Akan menabrak tadi ayat yang mengatakan bahwa kalau saudara berdosa, maka dia harus ditegur 4 mata. Karena ayat ini tidak mengatakan berdosa langsung ampuni. Ya, itu jelas bertabrakan, ya. Yesus mengatakan akan mengampuni saudara kita juga bila mereka menyesal atau bertobat. Ya, itu ditabrak ayatnya. 2 ayat yang ditabrak. Kalau kita bilang ya, kita harus mengampuni 7 kali 70 kali. 2 ayat yang ditabrak. 2 lawan 1. Jelas ini adalah kalimat tidak bisa ditafsirkan secara harfiah, ya. Kemudian sebagai saudara, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Artinya kita tidak boleh terus jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau Yesus mengatakan misalnya ada orang yang bersalah 7 kali dalam sehari kita harus mengampuni, jadi kalimat ini sebenarnya tidak perlu diungkapkan lagi. Karena sebagai orang yang membawa, orang yang mengerti atau menjalankan firman Tuhan, tidak boleh dia terus menerus jatuh ke dalam dosa, apalagi sampai 1 hari 7 kali. Kalau dia terus menerus jatuh dalam dosa, berarti dia itu bukan saudara. Kalau dia bukan saudara, berarti ayat-ayat ini tidak dapat dipakai. Harus pakai ayat yang lain. Ada di Lukas memang, ya. Nanti kita akan belajar ini, guys, sudah cukup panjang, ya. Jadi Yesus ingin memberikan tekanan bahwa jika kita sebagai seorang saudara, maka kita tidak boleh jatuh ke dalam dosa. Ya, apalagi sampai 7 kali sehari. Jadi kita harus melihat apa sih pesan di balik kalimat daripada yang Yesus sampaikan. Ya.
Jadi Yesus ingin mencapai ya kalau orang bodoh hanya membaca secara literal, ya dia hanya berpikir secara itu ya sudah. Tetapi bagi mereka yang mendalami, menggali terus, makanya firman Tuhan mengatakan kita harus merenungkannya, artinya menggali. Nah ini baru yang benar. Ya, demikian juga kalau dia jatuh dalam dosa, maka kita harus menegurnya. Ya, nah. Jadi tingkatan ini lebih tinggi lagi. Kalau tadi kita mengampuni dosanya kalau dia menyesal, sekarang kalau dia terus-menerus berbuat seperti itu, maka kita harus menegur dia. Konsekuensinya yang tadi saya katakan, kita bisa kehilangan dia kalau dia menolak nasihat atau teguran kita. Ya, caranya tadi sudah saya katakan ya, yaitu di Matius 18:18 tadi ya. Jikalau sudah dibawakan saksinya, tadi tegur, enggak menolak, bawa saksi 1-2 orang tetap menolak, bawa ke dalam sidang jemaat tetap menolak, maka mau tidak mau kita harus melepaskan orang itu sebagai saudara ya. Karena saya yakin orang yang dosanya sudah diungkapkan di depan publik, ya dia akan malu, dia akan sakit hati dan seterusnya ya. Makanya kita harus bersedia untuk kehilangan dia ya. Tetapi seringkali yang pendeta katakan adalah, atau umat Kristen yang lain yang katakan sebaliknya ya. Kita harus mengangkat dia sebagai saudara karena firman Tuhan mengatakan hal yang kita tidak boleh kehilangan satu jiwa misalnya ya. Saya mau katakan manusia yang melakukan firman Tuhan itu ya kita bisa dianggap sebagai saudara. Manusia tidak melakukan firman Tuhan, maka jelas orang ini bukan saudara. Firman Tuhan mengatakan kita harus menganggap orang ini sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai ya. Jadi predikat saudaranya sudah hilang atau kita buang. Kita sudah menganggap dia sebagai orang lain ya. Kalau kita kehilangan orang yang selalu melakukan dosa, maka malaikat di surga pun tidak akan menangis ya. Demikian juga jika seorang ini diterima sebagai saudara, maka malaikat juga tidak akan bernyanyi. Jadi dalam menerapkan firman Tuhan itu harus hati-hati ya. Ya, sebab orang ini bukan orang yang bertobat. Orang yang bertobat adalah orang yang menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi. Orang yang meninggalkan kehidupan lamanya dan seterusnya. Inilah yang harus kita perhatikan ya. Dalam posisi seperti inilah orang yang dulunya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang berdosa, bertobat dan tidak melakukan dosa lagi atau memulai dengan kehidupan baru lagi. Inilah yang akan membuat para malaikat untuk bernyanyi, sebab ada satu jiwa yang diselamatkan. Jadi kalau ada orang Kristen yang dulu sudah diselamatkan, di mana dulu malaikat sudah bernyanyi untuk dia, kemudian sekarang dia ini berbuat dosa terus, malaikat tentu akan sedih ya. Jadi saya mau katakan bahwa hati-hati kembali lagi kita menerapkan firman Tuhan. Jangan sembrono ya. Orang yang dengan nyata dia melakukan yang sudah diberikan kebenaran, diajarkan firman Tuhan, tetapi dia terus-menerus melakukan hal yang sebaliknya, maka tidak ada pengampunannya lagi ya. Bisa lihat di video saya yang saya beri judul mengenai hal pengampunan ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa umat Kristen kita janganlah munafik ya, apalagi melawan firman Tuhan. Kita harus tunduk dan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh menafsirkan firman Tuhan dengan sembarangan tanpa dasar yang kuat. Ya, sekali lagi kita mau katakan bahwa saya punya judul ada mengampuni 7 kali 70 kali ya. Jangan dibawa ke ayat lain yang memang bisa diterapkan, tapi itu temanya berbeda ya. Sedangkan kalau untuk 7 kali 70 kali, saya rasa juga sudah terjawab ya. Karena sebagai seorang saudara, artinya orang yang melakukan firman Tuhan, orang itu tidak boleh terus jatuh terus ke dalam dosa. Jika dia terus berbuat, maka itu haruslah bukan suatu kesengajaan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, Yesus tidak berbicara 7 kali 70 kali sama dengan 460 kali. Tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa sebagai saudara kita jangan terus
Yesus itu mengecek bahasanya, ya, menghina dalam tanda kutip, mengejek orang yang terus-menerus melakukan kesalahan, ya, yang terus-menerus meminta pengampunan, ya. Jika keadaan atau situasi itu dapat diterapkan, maka kalau ada orang yang tidak memperhatikan atau melakukan firman Tuhan dengan baik, maka dia tidak dapat lagi kita anggap sebagai saudara, ya. Dengan demikian, sekali lagi, maka ayat ini tidak dapat dilakukan, ya. Namun sebaliknya, jika ia dapat menjadi seorang saudara yang baik, maka angka 7 kali 70 kali itu menjadi tidak bermakna, ya. Dengan demikian, kita dapat melakukan firman Tuhan menjadi lebih baik. Ya, dapat kita bayangkan masyarakat kalau kita hidup di antara orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar, tetapi bukan yang munafik, ya, bukan yang di dalam lingkungan baik, di luar itu dia menjadi orang dunia, bahkan lebih jahat daripada orang dunia, ya. Tentu ini akan mempermudah kita juga melakukan firman Tuhan, ya. Contohnya misalnya, saya berikan misalnya seorang biksu yang hidup di tengah-tengah hutan misalnya, ya, jauh di antara kebisingan kota atau kehidupan duniawi, ya. Jelas mereka akan sanggup melakukan aturan-aturan yang mereka tetapkan. Misalnya, ya, kita sering lihat di film misalnya mengenai kehidupan biara di Shaolin misalnya, ya. Mereka bangun pagi-pagi, mereka membersihkan kuil, menyapu, mengambil air, melakukan latihan yang berat, tidak makan daging, dan seterusnya. Mereka itu kebanyakan bisa melakukannya beratus-ratus tahun. Tetapi kalau 1-2 orang biksu itu diambil langsung ditaruh ditempatkan, katakanlah di Hong Kong misalnya, di tempat orang-orang dunia, saya rasa orang ini akan kembali menjadi orang dunia. Ya, inilah saya maksudkan, ya. Jadi kalau kita ini sebagai orang Kristen mau melakukan firman Tuhan dengan baik, kiranya firman Tuhan katakan tidaklah berat itu benar dapat kita amini, ya, benar. Karena orang tidak menyakitkan kita, kita juga tidak menyakitkan orang. Kalau orang menyakitkan kita terus-menerus, suatu kita pasti waktu pasti meledaklah. Janganlah munafiklah, pasti saya jamin itu, ya. Walaupun kita bisa saja berkata, ya, dengan kekuatan manusia tidak. Untuk itu kita minta tolong pada Roh Kudus, ya. Kalau Yesus bisa, Yesus bukan manusia saja, Yesus adalah Tuhan. Ingat itu. Ya, Yesus juga tidak sepenuhnya kita lihat Yesus membersihkan bait. Kita lihat Yesus menghujat dengan kata celakalah kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi di mana kita harus menempatkan pengampunan itu, itulah yang penting. Ya, bukan sembrono. Kita harus menempatkan pada saat yang tepat, pada situasi yang tepat, ya. Ya, jadi mungkin juga ucapan ini adalah ucapan yang merupakan kekesalan dari Tuhan Yesus terhadap Simon Petrus. Karena sebelum ayat ini Tuhan Yesus sudah memberitahukan bagaimana cara menegur seorang saudara. Ya, tetapi Simon Petrus masih bertanya lagi. Kita juga tahu seringkali Simon Petrus ini itu lebih cepat berkata daripada mendengar, ya. Atau ya bolehlah kita katakan agak ceroboh, ya. Ya, kita lihat buktinya apa Simon Petrus itu ceroboh. Ya, kita lihat tadi ketika Simon Petrus melihat Yesus berbicara dengan Nabi Elia dan Musa, dia mengatakan baiklah kita akan mendirikan 3 kemah. Padahal kita tahu bahwa Nabi Elia dan Musa itu sudah tinggal di surga. Mana mungkin orang yang sudah tinggal di surga mau tinggal lagi di bumi yang penuh dengan penderitaan. Artinya apa? Buat kemah itu sia-sia saja, tidak mungkin dan tidak akan diterima. Demikian juga ketika Yesus akan disesat dan disalib. Ya, ketika Yesus mengatakan imanmu akan goyah, tetapi Petrus mengatakan sekali-kali tidak. Sampai mati pun aku tetap tidak akan goyah. Tetapi apa yang kita lihat? Dia bahkan menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin melakukan firman Tuhan dengan baik, maka firman Tuhan yang mengatakan perintahnya tidaklah berat itu sekali lagi dapat kita aminkan, ya. Kita merasakan berat perintahnya karena kita tidak menjalankan firman Tuhan sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan. Seringkali kita menambahi atau menguranginya, ya. Pada firman Tuhan, padahal firman Tuhan jelas mengatakan firman-Ku adalah murni,
jangan menambahi atau mengurangi. Tetapi banyak orang Kristen mengartikan ini jangan menambahi atau menguranginya hanya pada teksnya saja, tapi pada perilakunya ditabrak semuanya. Justru yang lebih penting itu adalah jangan menambahi atau mengurangi pada perilaku kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Ya, ini yang lebih penting ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita bisa mau melakukan firman Tuhan dengan baik, maka kiranya firman itu tidaklah berat ya. Kalau kita mau melakukan di tengah-tengah orang duniawi, ya janganlah. Kita mau bertindak sebagai malaikat yang suci ya, pasti akan gagal ya. Lebih buruk lagi, lalu kita menjadi orang munafik ya. Kita mau aduh ampuni dia, di panggung, di mimbar ya kita harus ampuni, di YouTube kita harus ampuni, tapi di belakang itu wah kehidupannya kita lihat luar biasa ya. Ini yang saya maksudkan, jangan sampai kita menjadi orang munafik ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan mengenai 7 kali 70 kali. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhirinya. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran terus menaungi hati kami, sehingga kami umat kesayangan-Mu dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita baru saja mendengarkan pemberitaan dari firman Tuhan. Untuk itu sekarang tiba saatnya lagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Ya, terima kasih Tuhan atas semua pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan buat kami dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatap-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang benar Tuhan, begitu besar anugerah yang Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan sebagai umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatap-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari kita angkat suara dan hati kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, malam ini Tuhan kami berserah kepada Engkau, kami yang berfokus pada Engkau Tuhan, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama-Mu Tuhan yang memberikan kepastian dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup yang akan menuntun kehidupan kami menuju ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan.
nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Demikianlah ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.